Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Trismi selaku dosen dari mata kuliah APP. Di sini kami dari kelompok 10 kelas TID akan mempresentasikan mengenai perancangan perusahaan pupuk organik EcoGrow dari kelompok kami. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Nazula Rahma dengan NIM 108, kemudian ada Gusti Firsta dengan NIM 144, kemudian ada Faiza Nisa dengan NIM 160, dan yang terakhir ada Faza Inatsan dengan NIM 221. Baik, pada slide pertama di sini akan membahas mengenai kegunaan produk. Jadi EcoGroove merupakan produk inovatif yang mengombinasikan kebutuhan tani berkelanjutan dan pengolahan limbah organik teh dan kopi menjadi produk bernilai tambah. Di sini ada 4 aspek yang dipertimbangkan. Yang pertama ada aspek ergonomis, yang akan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan porositas, dan lain-lain. Kemudian ada aspek lingkungan, di mana limbah kopi ini dalam pembuatannya dari bahan baku ramah lingkungan. Kemudian pada aspek sosial di sini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian Pak, dari segi ekonomi, produk ini menyasar berbagai segmen pasar seperti petani, komunitas urban farming, masyarakat pecinta tanaman hias, hingga sekolah-sekolah adiwiyata. Kemudian pada daerah pemasarannya, di sini EcoGrow didistribusikan secara konvensional dan digital. Target pasarnya ada petani sayur dan buah, komunitas penyuka tanaman hias, komunitas urban farming, hingga sekolah-sekolah adiwiyata. Distribusi konvensionalnya ada toko pertanian, koperasi tani, dan pasar tradisional, sedangkan distribusi digitalnya ada Shopee, Tokopedia, hingga TikTok Shop. Jalur distribusinya ada pada Kota Bandung, Jogja, dan Malang. Kemudian strategi pemasarannya di sini ada 4 strategi, yaitu strategi produk, di mana produk ditawarkan berupa pupuk organik yang dikemas menjadi 2 jenis, yaitu dengan jenis padat dan cair, di mana pupuk cair berukuran 250 hingga 500 mili dan untuk pupuk padat berukuran 5 hingga 10 kilo. Kemudian pada strategi harga diterapkan harga kisaran 20.000 hingga 25.000 per botol untuk pupuk cair, dan eh, ukuran 250 hingga 500 mili, dan 30.000 hingga 50.000 untuk kemasan pupuk padat pada 5 per 5 kilonya. Kemudian pada strategi distribusi, produk ini mengkombinasikan strategi distribusi konvensional dan digital seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pada strategi promosi, dilakukan pemasaran dengan harga grosir untuk petani skala besar, kemudian ada diskon musiman, kemudian ada pembuatan konten edukasi, dan yang terakhir ada eh, menonjolkan keunggulan sebagai pupuk organik berbasis limbah teh dan kopi. Nah, di sini ada rancangan distribusi produk di mana produsennya ada di Wonosobo, Jawa Tengah, kemudian dipasarkan melalui distributor ke kota Malang, Bandung, dan Jogja. Kemudian dari gudang Malang akan disalurkan melalui pedagang grosir dan retailer menuju konsumen di wilayah sekitar Malang. Begitu juga pada kota Bandung dan Jogja. Untuk potensi pasarnya pada Kota Malang, jumlah petaninya kurang lebih 250.000, di mana asumsi 20%-nya beralih ke pupuk organik, sehingga kebutuhan tahunannya pupuk padatnya sekitar 1,2 juta dengan kemasan yang 5 kilo, kemudian untuk yang pupuk cairnya sekitar 2,4 juta per botol. Pada wilayah Yogyakarta, didukung 60 sekolah adiwiyata dan komunitas urban farming dengan kebutuhan tahunannya pada pupuk padat itu 181.440 kemasan yang 5 kilo, sedangkan yang cair ada 363.600 botol. Kemudian yang Bandung didukung oleh urban farming dan pecinta tanaman hias, sehingga mendapatkan kebutuhan tahunan pupuk padat sekitar 1,2 juta, sedangkan yang pupuk cair sekitar 3,12 juta botol. Selanjutnya akan eh, dibahas oleh teman saya, Amira.
Baik, untuk selanjutnya memasuki aspek pangsa pasar, di mana pangsa pasar ini merupakan bagian dari pasar potensial. Untuk masing-masing kota ditargetkan pangsa pasar untuk produk ekogrow ini adalah 10%, yang di mana angka 10% ini didapat dari berbagai sumber, terutama dari FAO. Nah, angka 10% ini kemudian nanti akan dikalikan dengan pasar potensial masing-masing kota sehingga didapatkan unit pupuk cair maupun pupuk padat per tahunnya. Nah, di sini untuk Kota Malang sendiri didapatkan untuk pupuk padatnya sekitar 120.000 unit kemasan padat per tahun, dan untuk pupuk cairnya adalah 240.000 unit botol per tahun. Untuk Yogyakarta didapatkan 118.144 unit kemasan pupuk padat per tahun, dan pupuk cairnya 36.360 unit botol per tahun. Untuk Kota Bandung dengan cara yang sama didapatkan hasil 120.000 unit kemasan pupuk padat per tahun, dan untuk pupuk cairnya didapatkan 312.000 unit botol per tahun. Selanjutnya, Selanjutnya masuk ke segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar di sini dibagi menjadi 4 aspek, yaitu ada aspek demografis, psikografis, geografis, dan perilaku konsumen. Untuk dari aspek demografis sendiri, EcoGrow itu menargetkan usia produktif dari umur 20 hingga 50 tahun, termasuk petani mulai dari yang kecil hingga menengah, kemudian kami juga menargetkan komunitas urban farming serta sekolah adiwiyata. Nah, produk ini itu menyasar petani berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan pupuk terjangkau. Kemudian, untuk dari aspek psikografis, ekogram menyasar konsumen peduli lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan, karena produk ekogrow sendiri ini terbuat dari bahan organik, sehingga produk ekogrow ini cocok untuk digunakan oleh komunitas urban farming, penghobi tanaman hias, dan pendukung sirkular ekonomi yang tertarik pada nilai etis dari limbah menjadi subur. Nah, kemudian untuk segmentasi geografis, Ekogrow fokus pada wilayah dengan pertanian dan urban farming yang kuat seperti Malang, Bandung, serta juga Yogyakarta. Dan juga daerah pedesaan yang memiliki kebutuhan tinggi akan pupuk berkelanjutan. Kemudian dari aspek perilaku konsumen, Ekogrow menyasar konsumen dengan pembelian rutin seperti petani hortikultura dan urban farmer yang mengutamakan kemudahan, harga terjangkau, dan aspek berkelanjutan. Next. Nah, untuk daur hidup produk seperti biasa dimulai dari tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, hingga tahap penurunan. Nah, pada tahap perkenalan ini, produk EcoGrow merupakan masih melakukan peluncuran awal di pasar, yaitu dengan fokus utama pada edukasi dan pengenalan konsep bahwa limbah kopi dan teh dapat diolah menjadi pupuk yang bernilai tinggi. Kemudian pada tahap pertumbuhan, EcoGrow mulai diterima di pasar, ditandai dengan konsumen awal yang puas dan menjadi pelanggan tetap serta merekomendasikan produk EcoGrow sendiri ke orang lain. Kemudian pada tahap kedewasaan atau pada tahap puncaknya produk EcoGrow ini, EcoGrow telah mapan di pasar dan memiliki basis pelanggan setia. Penjualan berada pada tingkat yang stabil, namun pertumbuhan mulai melambat karena persaingan semakin ketat dengan munculnya berbagai merek lain. Kemudian pada tahap penurunan, EcoGrow menghadapi resiko penurunan penjualan akibat perubahan tren inovasi berkelanjutan. Sehingga di sini perusahaan harus mulai melakukan inovasi-inovasi terhadap produk agar tidak sampai ke tahap penurunan ini. Selanjutnya. Nah, di sini ada perhitungan estimasi biaya yang didapatkan dari perhitungan HPP dan harga jual berdasarkan pupuk padat dan pupuk cair dan komponen yang ada pada tiap pupuk, sehingga didapatkan HPP untuk pupuk cair dengan cara total biaya produksi dibagi jumlah produk, yaitu 4.966, dan HPP pupuk padat 11.900. Nah, dari HPP tersebut kemudian dihitung untuk harga jualnya, di mana harga jual pupuk cair diambil sebesar 115% dari HPP, yaitu 4.966 ditambah 115% dari HPP pupuk cair, sehingga didapatkan 10.000 per botol harga jualnya untuk yang pupuk cair. Kemudian untuk yang pupuk padat menggunakan 110%
dari HPP pupuk padat sendiri, yaitu sebesar 20.000 per kemasan 5 kilo untuk pupuk padat. Selanjutnya, nah, ini adalah bahan baku utama produk EcoGrow, yaitu ada limbah teh dan limbah kopi. Limbah teh yang dimaksud adalah berupa ampas dan sisa daun yang mengandung unsur hara organik, dan limbah kopi yang dimaksud adalah ampas maupun kulit kopi yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium yang dapat diolah menjadi pupuk organik. Selanjutnya, nah, di sini adalah bahan baku pendukung produk EcoGrow. Untuk pupuk padat itu ada beberapa bahan pendukung, yaitu inokulan mikroba, molase, kapur tohor, filler, arang aktif, dan pengawet alami. Yang semua bahan-bahan ini itu saling mendukung untuk dalam memproduksi pupuk padat EcoGrow. Kemudian untuk pupuk cair ada beberapa bahan juga, yaitu ada EM4, molase, buffer pH, antimikroba, dan surfaktan. Next, di sini ada supplier dari bahan baku utama dan bahan baku pendukung dari untuk produk EcoGrow. Jadi perusahaan kami mengadakan sekerja sama dengan supplier untuk mendukung pengadaan bahan baku, yaitu seperti pada di PPT dapat dilihat bahwa limbah teh dan kopi didapatkan pada PT Hirsatri Rahayu, Green Beans, dan sebagainya. Kemudian EM4 ada dari Toko Tani Mas Lembang, Molase dari CV Sumber Molase, Cover PH dari PT Kurnia Ada dan PT Wangun Sari Pratama, dan begitu juga bahan-bahan yang lain yang kami dapatkan dari supplier terpilih. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Faiza Nisa. Baik, yang selanjutnya adalah masuk ke bagian operation process chart. Nah, di mana di sini adalah gambaran dari operasi proses chart dari pupuk cair yang memiliki sejumlah operasinya sebanyak 8, kemudian pemeriksaan 1, dan operasi gandanya adalah 1, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam satu batch adalah 129,92 untuk menghasilkan 3.000 unit botol. Kemudian next, yang kedua adalah untuk pupuk padatnya. Di sini juga sama, merupakan operation process chart dari pupuk padat yang ada di perusahaan, di mana terdapat 9 operasi, kemudian 1 inspeksi, dan 1 juga operasi gabungan. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah sebesar 119,92 untuk menghasilkan sekitar 1.000 kemasan. Next. Yang selanjutnya adalah prototipe dari pupuk cair. Nah, di mana komposisi utamanya sama seperti yang dijelaskan di awal dari limbah, kemudian air, kemudian M4, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kandungan nutrisinya terdapat makro primer seperti nitrogen, fosfor, kemudian ada makro sekunder seperti kalsium, magnesium, dan mikro besi, mangan, boron, dan lain-lainnya. Kemudian next. Untuk prototipe dari pupuk padat sendiri, komposisi utamanya masih sama seperti dari pupuk cair yang ditambahkan dengan bahan organik lain seperti sekam. Nah, kemudian untuk kandungan nutrisinya hampir sama juga antara makroprimer, sekunder, dan juga untuk mikronya terdapat beberapa perbedaan antaranya seperti seng, kemudian ada tembaga atau cuprumnya. Kemudian next. Nah, untuk alternatif lokasi pabrik yang kami pilihkan adalah ada 3 tempat, yaitu Bandung, Malang, dan Sleman. Nah, di mana di sini tuh kita mempertimbangkan beberapa aspek seperti ketersediaan bahan baku, kemudian pasar yang dituju, kemudian ketersediaan tenaga listrik, suplai tenaga kerja, dan juga fasilitas transportasi, di mana dari setiap wilayah itu memiliki perbedaan yang memberikan penilaian masing-masing. Next. Ini merupakan pembobotan dari penilaian kualitatif, di mana yang pertama dilakukan adalah pembobotan. Nah, untuk ketersediaan bahan baku sendiri, bobotnya adalah 30%, kemudian letak pasar yang dituju sebesar 25%, ketersediaan tenaga listrik dan air 15%, suplai tenaga kerja 15%, dan fasilitas transportasi sebesar 15%. Dengan menggunakan metode kualitatif, dilakukan rankingan, di mana beberapa kota akan memiliki penilaian tersendiri terhadap faktor-faktor yang diperhatikan. Kemudian ditentukan lokasi pabrik dengan cara adalah mengalihkan nilai dari faktor yang diperhatikan tadi atau di metode kualitatif dengan pembobotan yang telah disediakan. Sehingga untuk penentuan lokasi pabrik ini didapatkan Bandung sebesar 470, kemudian Malang 445, dan Sleman adalah 415. Next. Sehingga lokasi yang terpilih adalah Bandung, di mana lokasinya berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan alasannya adalah lokasi tersebut dekat dengan ketersediaan bahan baku dan juga akses jalan yang paling memadai.
untuk keunggulan tersendiri dari Bandung ataupun Malang ataupun Sleman, di mana Bandung itu unggul karena bahan baku melimpah, pasar besar yaitu daerah Bandung dan Jabodetabek, tenaga kerja dan transportasinya juga sangat mendukung. Sedangkan untuk Malang, dia itu lebih unggul dalam ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, tapi untuk pasar yang dituju dia lebih sedikit karena berfokus pada daerah Jawa Timur saja. Nah, kemudian untuk yang Sleman, dia unggul dalam tenaga kerja dan transportasi, tetapi lemah dalam ketersediaan bahan baku. Selanjutnya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faza. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah jenis teknologi yang digunakan dalam pembuatan pupuk ini, di mana pabrik pupuk ini dirancang untuk menerapkan sistem produksi semi-otomatis dengan menggabungkan penggunaan mesin dan tenaga kerja manusia. Tahap manual itu akan dilakukan pada proses awal produksi, dan pada tahap selanjutnya akan dibantu menggunakan teknologi seperti mesin yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Ini adalah beberapa mesin yang digunakan untuk mendukung proses produksi pada pembuatan pupuk EcoGrow, di mana terdapat mixer, dryer, pengayak, penimbang dan packing, lalu pelarut, filtrasi, filling, dan sortir, di mana di setiap mesin ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Untuk mixer itu 5.000 kg, untuk dryer itu 800 kg hingga 1.000 kg, pengayak 500 kg, penimbang 1.300, lalu pelarut adalah 100 hingga 5.000 liter, filtrasi 4.000 hingga 5.000 liter, filling 2.500 liter. Next. Eh, Selanjutnya adalah skala produksi, di mana di sini pada pupuk cair menggunakan mesin sortir dan pencacah dengan total CMA adalah 1, mesin mixer CMA 1, mesin filtrasi CMA 1, mesin cap filling dan meja mesin cap filling CMA 1 dan meja packing memiliki total 2. Lalu untuk pupuk padat sendiri itu menggunakan 7 mesin, di mana ada mesin sortir, mesin mixer, mesin pengayak, mesin pengering, dan meja packing. Terakhir adalah mesin penimbang dan packing, di mana total CMA-nya adalah 1. Next. Lalu di sini adalah perhitungan skala produksi pada setiap mesin, di mana untuk menghitung skala produksi ini, untuk menentukan luas ruangan itu dibutuhkan beberapa komponen penting, di mana melibatkan ukuran mesin, ukuran material yang diawali dengan incoming dan outgoing, lalu mempertimbangkan operator, maintenance, dan transportasi yang digunakan. Di mana pada setiap luas ruangan ini untuk mesin mixer itu diperoleh 151,77, filtrasi 142,05, meja cup filling 176,1, meja packing 43,12, mesin mixer 245,18, mesin pengayak 145,9, lalu mesin pengering 247,53, mesin penimbangan 148,49, dan yang terakhir adalah mesin sortir dengan luas ruangan 155,75. Next. Lalu untuk skala produksi di setiap mesin diperoleh total untuk semua mesin adalah 2.288,51. Ini adalah layout lantai produksi untuk perusahaan pembuatan pupuk EcoGrow, di mana di sini ada receiving, lalu storage dan bahan baku, dan dilengkapi oleh mesin-mesin yang dibutuhkan untuk mendukung pembuatan pupuk EcoGrow. Lalu setelah produk jadi maka akan disimpan di warehouse dan diserahkan ke shipping untuk didistribusikan. Selanjutnya adalah layout pabrik, di mana layout pabrik ini terdapat ruangan-ruangan pendukung untuk mendukung proses produksi pada pembuatan pupuk EcoGrow, di mana pada layout pabrik di perusahaan ini dilengkapi dengan adanya pos satpam, maintenance, parkir motor, parkir mobil, gardu listrik, klinik, pengolahan limbah, kantor, masjid, dan kantin. Next. Terakhir adalah limbah, di mana pada perusahaan ini terdapat 3 jenis limbah, ada limbah padat, cair, dan gas, di mana untuk limbah padat sendiri itu
dilakukan pengolahan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah pengumpulan dan pemilahan, yang kedua adalah pencacahan, yang ketiga adalah pengaturan komposisi, yang keempat adalah fermentasi, yang kelima adalah pematangan kompos, dan yang terakhir adalah pengayaan. Lalu selanjutnya untuk limbah cair sendiri itu dilakukan dengan penampungan dan stabilisasi, lalu fermentasi anaerob, reaktor aerob, clarifier, dan lumpur, lalu air bersih. Selanjutnya adalah penanganan pada limbah gas, itu adalah dengan cara biofilter, dengan media arang atau serat alami, dan yang terakhir adalah cyclone dust collector. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.